Kutha Jatinegara wewengkon Klaten bersinar terang Ki Ageng Kripik Kraing Nata Majapahit Siar dakwah lan lenggah ing jati enom Murwakani ategen kutha Jatinegara Sasine sapar pengetan grebeg saparan yo tindak sodako apem tondo syukur kang kuwasa niki apem afwan dadi pengampunan ya kawiyu ya Allah paring kekuatan sami bakulan tetukon ing dina legi pasarane pasar sapi wedhus manuk pitik lan liya-liyane tuku janganan wowoan bumbu dapur sawarnane pasaran gabus sepiro butuhe aku lan kowe kelingan nalika isih pacaran ning saparan ora-ora plampean sing disuwun sak kabeh Jatinegara kiwa tengene tansah rejo raharjo selawase Kutha Jatinegara wewengkon Klaten bersinar terang Ki Ageng Kripik Kraing Nata Majapahit Siar dakwah lan lenggah ing jati enom Murwakani ategen kutha Jatinegara Sasine sapar pengetan grebeg saparan yo tindak sodako apem tondo syukur kang kuwasa niki apem afwan dadi pengampunan ya kawiyu ya Allah paring kekuatan tokone pepak jejer-jejer pasar bonyoan klithiane kulinere esok awan wengi murah enak rasane menyang unggul jolok tundo susuan ukon getaren aku do apem Jatinom sebutane aku lan kowe kelingan nalika isih pacaran ning saparan ora-ora plampean sing disuwun sak kabeh Jatinegara kiwa tengene tansah rejo raharjo selawase
lawan prayoga yang watara reringa ayu Iku wateke tanpa
Namun demikian, ekonomi di tingkatan mikro ini tetap saja tergantung konstruksi ekonomi makronya. Bila tujuannya benar-benar hal produktivitas ekonomi mikro, keberpihakan itu mutlak dilakukan agar tidak hanya sekedar sebagai konsumen. Bagaimana pasar ekonomi Indonesia? Cukuplah seksi atas fakta demografi dan sumber bahan baku atau sumber daya alam. Disitulah panggung dunia. Demografi adalah potensi mencetak buruh dan jerat sistem supply and demand atau konsumtif, bukan pada produktivitas. Korelasi sumber daya alam, demografi, infiltrasi regulasi, dan sebagainya itu adalah poin yang harus menjadi jualan para capres 2024. Pasar Klitikan, cermin semangat pelaku ekonomi pinggiran. Pasar Klitikan merupakan tempat berjual beli barang-barang bekas atau barkas layak pakai. Klitikan sendiri artinya barang bekas. Mengapa disebut Klitikan? Karena awalnya merupakan tempat menjual berbagai aksesoris kendaraan yang sering mengeluarkan bunyi klitik-klitik. Pasar Klitikan menyediakan barang bekas berkualitas bagus dengan harga miring. Dulu, Pasar Klitikan hanya menjual barang bekas berupa spare part kendaraan yang sudah bekas, namun masih layak pakai. Seiring perkembangannya, Pasar Klitikan juga menjual barang-barang rumah tangga, barang-barang antik, elektronik, onderdil sepeda, busana, tanaman hias, hingga binatang peliharaan. Nuspedian, pernah mendengar istilah palu gada? Ini istilah yang artinya apa yang lu cari, gua ada. Menggambarkan kompleksnya barang dagangan yang ada di Pasar Klitikan. Seolah-olah semua kebutuhan yang kita cari pasti ada. Pasar Klitikan mencerminkan banyak spirit positif. Oleh karenanya, keberadaannya begitu penting. Banyak orang yang menggantungkan rezeki hanya dengan berdagang barang bekas, berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar lainnya. Pasar Klitikan merupakan surganya para kolektor barang-barang antik. Mereka bisa datang dan memilih sesuka hati barang-barang berkelas namun setengah pakai dan miring harganya. Di Pasar Klitikan sangat kental kultur spirit demokrasi karena budaya tawar-menawar yang merdeka antara penjual dan pembeli. Pembeli pun biasanya leluasa untuk berlama-lama memilih dengan jeli barang yang akan dibeli. Di Pasar Klitikan, harga yang ditawarkan di pasar bukan harga pas, boleh ditawar. Ini membawa sensasi tersendiri bagi pembeli yang berhobi menawar harga. Selama pembeli telaten dan jeli memilih barang, pasti akan memperoleh barang yang diharapkan dengan harga yang pantas dan berkualitas baik. Karenanya, pelanggan harus memiliki referensi yang cukup mengenai kualitas barang serta harga barang tersebut sebelum ia menentukan pilihan barang yang akan dibeli atau dikoleksi. Hampir setiap kota memiliki pusat jual beli Klitikan. Pasar Klitikan yang biasanya menjadi rujukan adalah Pasar Klitikan di Surakarta dan Yogyakarta maupun kota-kota besar lainnya. Ada beberapa pasar Klitikan yang tersebar di beberapa lokasi di kedua kota tersebut. Misalnya Pasar Pandak di Bantul dan Pasar Beringharjo di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sedangkan di Surakarta ada Pasar Klitikan Notoharjo Silir dan Pasar Ngarsopuro atau Pasar Antik Triwindu Mangkunegaran. Juga Pasar Klitikan Legen di Bonyoan, Jatinom, Klaten.
Spirit pasar kelitian. Pasar kelitian bukanlah pasar yang memiliki segmen pembeli besar, seperti pasar umum. Para pembeli dagangan bekas adalah mereka yang memang memiliki passion barang bekas, berkualitas tetapi dengan harga murah. Artinya, tidak setiap membuka lapak, pedagang barang bekas ini selalu dikerumuni pembeli, seperti pedagang buah di tepi jalan. Semangat tawar-menawar berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemerdekaan dan keleluasaan pembeli yang menjadi prioritas menggambarkan mereka adalah pelaku ekonomi pinggiran yang ulet, sabar, telaten, dan mandiri. Hanya saja, di era digital ini, para pedagang kelitian pun dituntut untuk lebih up to date. Tren bisnis digital dan kemajuan teknologi berbasis gadget tetap harus dimanfaatkan sebagai peluang. Artinya, promosi online mau tak mau harus mereka kuasai. Pengguna internet yang semakin tumbuh secara otomatis membuka peluang terhadap tumbuhnya ekonomi digital. Hingga saat ini, pengguna internet di Indonesia sebanyak kurang lebih 200 juta orang. Sebuah potensi yang sangat besar jika jumlah tersebut dilihat sebagai potensi market. Sektor UMKM yang saat ini mulai merambah melalui penjualan online dan transaksi e-commerce memerlukan dukungan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut untuk melindungi sekaligus mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah juga perlu menggalakkan pelatihan yang diarahkan untuk belajar tentang marketing online, edukasi literasi digital, edukasi e-commerce, dan pelatihan skill digital, sehingga produk-produk UMKM bisa go global, agar pelaku usaha pinggiran pun bisa melakukan penjualan tanpa batas. Namun demikian, ekonomi di tingkatan mikro ini tetap saja tergantung konstruksi ekonomi makronya. Bila tujuannya benar-benar hal produktivitas ekonomi mikro, keberpihakan itu mutlak dilakukan agar tidak hanya sekedar sebagai konsumen. Bagaimana pasar ekonomi Indonesia? Cukuplah seksi atas fakta demografi dan sumber bahan baku atau sumber daya alam. Disitulah panggung dunia. Demografi adalah potensi mencetak buruh dan jerat sistem supply and demand atau konsumtif, bukan pada produktivitas. Korelasi sumber daya alam, demografi, infiltrasi regulasi, dan sebagainya, itu adalah poin yang harus menjadi jualan para capres 2024.